Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ewi Kurnia Rizky dengan NIM 181500174, mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta, akan menjelaskan tentang stunting dan dampak stunting. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pencegahan stunting dalam kebidanan, untuk memenuhi tugas dari Bu dosen Ibu Afro Fauzia. Sebelum saya menjelaskan apa saja dampak stunting, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu stunting. Stunting adalah gagal pertumbuhan pada anak. Yang dimaksud gagal pertumbuhan adalah gagal pertumbuhan tubuh dan pertumbuhan otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya, stunting disebabkan oleh asupan gizi yang tidak seimbang atau tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Lalu, apa sih faktor yang menyebabkan bisa terjadinya stunting? Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan yang bisa menyebabkan perawakan pendek, yaitu status gizi ibu. Tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori. Juga bisa disebabkan oleh pola pemberian makan pada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan seseorang. Nah, selain dari faktor lingkungan, ada juga faktor yang lain. Faktor selanjutnya yang bisa menyebabkan stunting adalah faktor genetik dan faktor hormonal. Sebagian besar kasus dari stunting atau perawakan pendek ini disebabkan oleh malnutrisi. Untuk mencegah stunting, konsumsi protein sangat mempengaruhi pertumbuhan dan berat badan anak di usia di atas 6 bulan. Anak yang mendapatkan asupan protein 15% dari total asupan kalori terbukti memiliki badan lebih tinggi daripada anak yang mendapatkan konsumsi atau protein hanya 7,5% dari total asupan kalori. Anak di usia 6-12 bulan dianjurkan konsumsi protein 1,2 gram per kilogram berat badan anak. Sementara anak di usia 1-3 tahun membutuhkan asupan kalori 1,5 gram per kilogram berat badan anak. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode kritis terjadinya stunting. Dampak stunting biasanya disebabkan oleh kurangnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan anak. 1000 hari kehidupan dihitung mulai dari janin sampai 2 tahun usia anak. Ada 4 gejala yang bisa dilihat anak itu stunting atau tidak. Yang pertama, berbadan pendek dari usia yang normal atau seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh anak lebih kecil atau lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, berat badan anak kurang atau tidak seperti anak usianya. Yang keempat, tumbuhan tulang tertunda. Antisipasi stunting pada anak bisa dilakukan dengan cara: yang pertama, melakukan atau sering melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Yang kedua, hindari rokok atau asap rokok selama kehamilan dan memenuhi nutrisi yang baik selama kehamilan, seperti pemenuhan nutrisi berupa protein,
berupa gizi seimbang yang lain, berupa zat besi, yodium yang cukup, asam folat, mengikuti imunisasi, terutama imunisasi dasar lengkap, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan memberikan MPASI yang memadai dan memenuhi kebutuhan nutrisi secara lengkap. Ada beberapa dampak yang besar yang dialami oleh anak stunting, yaitu kognitifnya lemah daripada anak seusianya, psikomotoriknya terhambat daripada anak normal. Yang kedua adalah kesulitan dalam meraih prestasi di bidang olahraga, sains, dan yang ketiga ialah lebih mudah terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan yang lain. 4 adalah sumber daya manusia yang rendah. Itulah tadi ulasan tentang stunting dan apa saja dampak stunting yang bisa saya jelaskan. Semoga dari penjelasan saya ini kalian semua atau Anda semua bisa memahami dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih.